Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel kesayangan kita ini. So, kita ada di video ketiga ya, di modul software development. Last video kita belajar tentang functional programming itu seperti apa ya. Itu adalah paradigma pemrograman baru ya, selain prosedural dan OOP. Dan kita di video ini kita akan belajar paradigma pemrograman yang lain, yaitu namanya logic programming ya. Salah satu bahasa pemrograman yang terkenal adalah Prolog ya untuk di logic programming ini. Ini sebenarnya paradigma yang mungkin jarang lah ya orang sentuh gitu. Gua pun juga baru belajar ini ya, logic programming. Beda hanya dengan fungsional. Fungsional itu udah banyak ya. Ada sekarang lagi trending karena kan ya. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman seperti Haskell, terus JavaScript, ada Python juga, terus ada Clojure, ada Scala, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Logic ini, selain Prolog ada lagi ya, gue lupa namanya apa gitu. Tapi yang top of mind-nya adalah Prolog ini ya. Dan di video ini ya, gue belajar dulu sebenarnya dari video YouTube ini ya. Jadi ini gue sarankan ke kalian, misalkan amit-amit penjelasan gue kurang enak ya, mungkin kalian bisa ke sini. Tapi kita belajar bareng-bareng aja ya, gimana Prolog ini gitu lewat video ini. So, kita langsung mulai aja. Jadi untuk instalasinya gue akan jelaskan di sini ya teman-teman, karena ya seperti biasa ya, karena channel ini untuk menjelaskan konsep ya, kebanyakan konsep bukan how to-nya gitu. So kita pertama eh apa apa namanya? Apa tanda-tanda ketika kita udah menginstal Prolog ini ya? Kalau di Windows atau mungkin dimanapun ya kita selalu pakai command line sih. Untuk mencoba-coba bahasa pemrograman biasanya pakai command line ya. Jadi di sini kita bisa pakai gprolog. Ya, kayak kita enter dan bisa itu artinya udah terinstall dengan baik. Kemudian untuk path-nya udah keinstall juga, udah sesuai gitu ya. Ketika muncul seperti ini artinya program itu udah terinstall. Terus cara keluar gimana? Cara keluar kita bisa pakai halt ya, alt terus titik gitu. Kita enter, ini keluar ya. Keluar dari programnya. So, seperti itu teman-teman. Nah, di Prolog ini ya, itu ada dua tipe. Ada yang versi REPL-nya ya, dan juga ada versi untuk filenya ya. Nah, yang di sini yang kita lihat di sini ya ketika Prolog ini adalah REPL-nya teman-teman ya. Ini adalah REPL-nya, read, evaluate, print dan loop ya. Gue udah jelaskan sebelumnya. Sorry, gue lupa ya. Gue udah menjelaskan atau belum? Sepertinya belum ya. So, kita coba revisit ya. Revisit masa depan, teman-teman. So, REPL itu adalah read, eval, print loop ya. Ini adalah simple interactive computer programming environment yang mengambil user input ya, terus evaluate dan return ke user gitu. Jadi contohnya ya, misalkan seperti ini ya, seperti Python ya. Misalkan gue mau print hello world gitu. Nah, ini langsung dieksekusi ya. Ini karena ada interpreted language. So mungkin kalau kalian bingung, kalian bisa nonton video the next ini ya, next video ini, terus kalian bisa balik lagi ke video ini. Sorry karena urutannya juga gue bingung ya, karena saling berkaitan satu dengan yang lain gitu. So ini REPL ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti kayak kita memberikan suatu sintaks ya, suatu query, suatu perintah, terus langsung dikerjakan ya, on the spot gitu. Nah, kalau misalkan yang non REPL ya atau mungkin seperti file biasa itu biasanya di-compile dulu ya, terus baru dijalankan gitu. Ya, sebenarnya nggak harus di-compile per se ya, tapi kurang lebih seperti itu. Seperti semuanya dikumpulkan dulu, perintah-perintahnya kemudian dijalankan barengan gitu. Nah, REPL itu Law for Interactive Programming with Useful Experiment with Code Debugging and Exploring New Languages. So, itu teman-teman untuk REPL. Kita balik lagi ya ke slide. Nah, di sini kita exit dulu Python ya. Oke, kita clear. Nah,
Tadi ya ada dua, ada REPL dan ada file. Nah, file itu kita juga harus bikin ya. Ekstensinya sih biasanya PL ya. Kadang sih disalahartikan dengan Perl ya, tapi ya sebenarnya bebas sih ekstensinya mau apa gitu ya. Yang penting, oh sorry, nggak bebas ya, harus .pl. Sorry, nggak bebas, tapi harus .pl. Tapi nama filenya bebas ya. Let's say kita sekarang menamakan itu ya, misalkan eh learn PL gitu ya. PL itu short for prolog gitu. .pl ya. Kita di sini akan membuat suatu file baru namanya learnpl.pl gitu. Nah, di sini kita udah ada learnpl.pl. Nah, yang ini gue coba hapus dulu deh biar nggak membingungkan ya teman-teman. Nah, di sini ya ada learnpl.pl. Kalau kita lihat isinya ya, ini kosongan ya. So, kita bisa buka learnpl.pl ini di code editor kesayangan kalian ya, terserah. Tapi gue mau mencoba pakai Visual Studio Code ya. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, ini udah ada di sisi kanan ya. Udah terbuka. Nah, ini di sini udah otomatis ya dia kasih lambang ya, tapi lambangnya nih Perl ya, bukan Prolog. Jadi mungkin saking kurang populernya ya Prolog ini dibandingkan Perl, jadi dia mendeteksi pakai Perl. Nah, dan kalau kalian pakai Visual Studio Code juga, mungkin kalian juga mengalami hal yang serupa ya. Jadi mohon bersabar aja ketika kita belajar Prolog ini. Oke, kita udah ada filenya ya, file Prolog. Kita juga ada REPL-nya. Kita buka Gprolog. Nah, di sini kita udah bisa langsung program ya. Kita udah familiar dengan environment kita. Nah, ini gimana sih caranya kita mengcompile file ini ya supaya dijalankan di sini? Caranya adalah dengan kurung siku ya. Kurung siku ini terus kita kasih learnpl gitu ya. Kurung tutup terus titik ya. Belakangnya nggak perlu PL karena dia udah tahu tuh kalau belakangnya PL udah pasti file prolog. Jadi that's why gue bilang tadi PL tuh harus dia belakangnya harus .pl. Terus kita enter. Nah, di sini ada message-nya ya, compiling bla 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 dan di sini ada yes. Jadi itu setiap kali REPL ya, setiap kali kita ketik kasih perintah, biasanya ada antara yes atau no nanti ya. Kita akan belajarin nanti. Tapi biasanya jangan kaget aja gitu. Ada yes ada no gitu di sini. Nah, ini contohnya ya, ketika kita mau pakai hello world gitu. Kita bisa pakai write ya, hello world. Nah, di sini string pakai petik 1 ya, teman-teman, bukan petik 2. Terus di sini kita bisa pakai koma nih. Koma itu artinya kayak titik koma di sini ya. Koma itu kayak ada perintah lagi loh gitu. NL itu adalah new line gitu ya. Ini adalah function bawaannya. Terus ada write lagi ya. Terus ada let's program. Ya, jangan lupa di sini karena ada petik 1 ya, kita pakai apa namanya itu escape character ya, backslash. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah kita bisa pakai titik, teman-teman ya. Jadi di sini titik apa ya? Di sini tuh seperti kalimat sebenarnya prolog itu. Kalimat kan kalau koma itu artinya belum selesai ya. Jadi ketika kita kasih titik ya, dia itu udah kayak apa ya? Dia itu sudah ngecap kalau statement kita udah oke gitu, siap dijalankan gitu ya. Enter seperti ini. Ya dia ngeprint hello world, terus enter, let's program, terus selesai gitu. Apa jadinya kalau kita nggak pakai titik gitu ya? Nah ini dia masih ngehold nih, dia nggak tahu dia mau ngapain ya. Kalau kita kasih titik baru dia ngeprint ya. So itu adalah program hello world kita ya. So kita lanjut. Nah kita bisa melakukan program di sini teman-teman ya, di file ini dulu. Yang pertama ada namanya fact ya. So di prolog ini kalau mau komen kita pakai persen ya. Itu untuk komen. Nah, kemudian di sini ada semacam kayak function lah ya. Kira-kira seperti function karena bentuknya mirip. Nah, kita bisa menambah function ini apapun gitu.
Tapi untuk di sini ya, di pemrograman ini namanya adalah namanya adalah predicate gitu ya. Predikat. Jadi di sini ada loves Romeo Juliet. Berarti dia kan subjek ya, terus predikatnya loves, terus berikutnya objek Juliet. Nah, tapi di sini kita nggak ada mengenal dua dikotomi itu ya, objek sama subjek itu nggak. Kita hanya mengenal ini ada predikat dan ini ada objeknya, ya objeknya apa yang mau dimasukkan di predikat ini gitu. So yang pertama misalkan kita kasih loves gitu ya, Romeo Juliet. Nah, the whole ini ya, predikat dengan objeknya, kita namakan dengan fact atau fakta ya. Jadi ada fakta di mana Romeo loves Juliet gitu. Nah, tapi teman-teman, ini nggak kebalikan ya. Jadi ini hanya satu arah gitu. Jadi loves ini hanya satu arah, dia hanya bertepuk sebelah tangan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian, jadi program prolog ini seperti ini. Konsepnya kira-kira seperti kita ada fakta-fakta, terus kita bisa menanyakan ke program prolog ini. Dari fakta-fakta yang ada, ya. Jadi fakta ini kan sebuah knowledge ya, pengetahuan. Dari sebuah knowledge yang ada, yang gue berikan ke lu, di kanan ini, gue mau tahu nih, apakah apakah ini benar atau salah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita coba compile ya, kayak tadi. Kita bisa pakai keyboard tanda panah ke atas ya, untuk melihat komen-komen sebelumnya. Nah, di sini learn.pl, kita enter. Nah, yes ya, oke. Ini udah ke compile ya. Jadi ini udah ke compile, terus kita tinggal tanya loves ya. Sorry. Loves. Nah, Romeo, Juliet. Terus titik. Nah, dia jawabannya yes. Karena bener ya, Romeo tuh loves Juliet. Tapi gimana kalau misalnya gue typo Julie nih ya, ini udah beda orang nih. Nah, dia jawabannya no. Ya, berarti dia bisa kasih tahu Romeo itu nggak mencintai Julie gitu ya, tapi Juliet. Kebalikannya gimana ya? Jadi Juliet dulu baru Romeo nih. Juliet baru Romeo gitu. Nah, dia no juga, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita udah ada nge-code program Prolog ya. Kita bisa udah memanfaatkan fitur-fitur basic dari Prolog, yaitu knowledge sama query gitu ya. Di kanan itu adalah knowledge ya, knowledge yang kita kasih seperti ini ya. Ini kayak kita kasih knowledge-nya, terus ini adalah query-nya, kita mau tanya gitu. Nah, that's why di sini ada dua macam. Ada yang REPL yang sebelah kiri dan ada yang file yang kanan. Yang REPL gunanya untuk query, yang file gunanya untuk kasih knowledge. Nah, kemudian selain fakta ya, kita juga bisa kasih rule, teman-teman. Rule itu adalah aturan. Jadi, apabila A, maka harus B. Nah, itu adalah rule atau perintah. Rule atau aturan ya, bukan perintah ya. Nah, ini adalah rule. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, ini artinya apa? Artinya, loves Juliet sama Romeo, ini akan true if ya. Ini adalah if, teman-teman. Jadi, sintaksnya titik 2 dash ya. If loves Romeo Juliet. Ya, gitu. Jangan lupa save ya. Setiap kali kita ini, jangan lupa save. Nah, ketika ini true, ini udah otomatis true. Ya, that's the rule. Sekarang kita coba sekarang kita coba kasih perintah ya. Kasih knowledge ke prolog. Ya, oke. Kita kasih knowledge, terus kita coba nih. Love Juliet Romeo. Nah, di sini udah yes ya. Tadi kan no ya, sekarang udah yes. Kenapa? Karena ini tadi ada rule ini. Ya, dimana ketika Romeo love Juliet, Juliet juga love Romeo gitu ya. Meskipun secara logika berpikir ini salah ya, tapi kita udah kayak memprogram ini ke program prolognya gitu. Jadi program prolog tidak tahu tuh kayak logika manusia seperti apa. Ya, karena kan ya nggak mungkin ketika Romeo loves Juliet, maka sebaliknya belum tentu kan. Nah, jadi di sini kita kasih rule untuk secara eksplisit kita kasih tahu kalau Romeo loves Juliet, berarti Juliet pasti loves Romeo gitu. Ya.
So, itu adalah rule pertama kita ya, dan fakta pertama kita. Terus, kita juga bisa pakai variabel, teman-teman, ya, dalam melakukan query. Jadi, variabel itu adalah apapun yang diawali dengan huruf kapital, gitu ya. Jadi, kalau kita kasih nama-nama orang di sini, ini harus diawali dengan huruf kecil. Huruf kapital, dia akan sebagai variabel. Contoh ya, contoh. Siapa sih yang dicintai oleh Romeo gitu. Jadi di sini kita kasih X karena kita nggak tahu siapa ya. Nah, terus dia bisa kasih tahu nih, yang cinta Romeo adalah Juliet, X-nya Juliet gitu. Nah, terus di sini juga ada ya contoh-contoh yang lain. Eh, contohnya seperti nah, seperti ini nih. Ya, kita coba kasih dulu lah ya. Seperti ini ya. Jadi ada mail ya. Ini gue hapus dulu. Tenang aja teman-teman. Untuk semua scriptnya gue kasih di GitHub ya. Nanti kalian bisa cek. So di sini ada mail ya. Ada Albert. Mail itu laki-laki ya teman-teman. Pria. Terus ada Charlie. Ada juga si Doni ya. So ada juga female ya. Ada Alice. Terus ada Betsy. Ada Clara. Ya ini memang sengaja ya. A, B, C, D. Supaya gampang. Oke. Nah, di sini udah ada rule nih. Rule-nya ini bisa aja cuma satu ya di sini ya. Artinya apa? Artinya Albert adalah laki gitu. Ya, seperti itu. Logikanya seperti itu. So, ketika kita kasih knowledge ini ya, sorry. Nah, kita mail Albert ya, kita coba lihat, yes. Ketika Albert ya, nggak pakai T, no gitu. Kemudian ada namanya listing ya, listing itu kita bisa ngelis siapa aja sih yang mail gitu ya. Jadi kita bisa kasih listing. Jadi listing itu fungsi bawaan ya. Mail. Nah, di sini ada banyak nih. Albert, Bob, Charlie, Donny gitu. Terus kita juga bisa nih query pakai koma ya. Bisa aja mail X ya. Jadi siapa aja sih yang male dan siapa aja sih yang female gitu. Tapi kalau kasih koma di sini dia kayak cross product ya. Mungkin kalau kalian belum tahu bisa googling sendiri. Cross product. Jadi Albert tadi dipasangkan sama YYY yang lain. Terus X berikutnya dipasangkan dengan YYY yang lain gitu. Kayak perkalian gitu lah ya. So, di sini karena male-nya ada 4 dan female-nya ada 3, jadi ada 12. Nah, karena dia mau mengquery banyak sekali jawaban, jadi dia satu-satu nih. Kayak kasih satu jawaban, terus kasih satu jawaban lagi gitu. Nah, jadi ini adalah output yang diberikan. Terus tanda tanya ini apa? Itu kayak dia nanya, eh kayak kamu mau lagi nggak dikasih jawaban gitu, mau next jawaban nggak gitu. Kalau kita mau next jawaban kita bisa pakai titik koma ya, seperti ini ya. Kemudian terus nih titik koma dia akan kasih jawaban terus ya. Jadi ada Albert Alice, Albert Bessie, Albert Clara dan seterusnya sampai 12. Kalau kita mau skip ya, kita mau print semuanya, kita bisa ketik A ya. Itu udah sampai bawah tuh. Nah, bagaimana misalkan nih, misalkan di awal kita udah nggak mau melihat kayak semua possible skenario gitu. Kita cuma lihat yang penting ada atau enggak sih gitu ya. Jadi ada satu jawaban, kita bisa enter langsung. Ya, enter langsung udah selesai tuh. Nah, jadi di sini teman-teman, yes sama no itu udah kayak kurang penting lagi ya. Kenapa? Karena kita udah melakukan variabel, udah query variabel di sini. Jadi antara yes atau no, ya itu nggak signifikan. Meskipun nanti ada artinya ya, tapi mungkin kalau terlalu dalam ke situ akan kurang efektif ya kira-kira ya. Jadi di sini kita fokus aja. Kalau misalnya di sini kita pakai variabel, kita lihat ini aja ya, nggak perlu lihat yes atau no. Kecuali kita mau nanya sesuatu yang open-ended question gitu, yes atau no. Ya, kita perlu tahu ininya. So kita next aja ya ke sini. Kita akan deep dive ke rule ya. So di sini kita akan coba replicate ya. Happy Albert ya. So Albert sekarang happy, Alice juga happy. Ternyata Bob sama Bill juga happy teman-teman ya. Sekarang mungkin pertanyaan logika lah ya. Dengan seperti ini, apakah Betsy happy?
Ya, kalau kalian jawab tidak, jawabannya salah, teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak tahu Betsy itu happy atau enggak, ya. Karena kita belum state di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini with Albert ya, ini adalah predicate berarti Alice. Jadi sekarang Alice dengan Albert ya. Mungkin with ini artinya kayak suami istri lah ya. Kayak suami istri. Terus ketika ini ya, kita pakai role lagi. Kalau Albert berlari ya, artinya oh bukan gitu. Apabila Albert happy, maka dia akan berlari gitu ya. Gak bisa dibalik tuh. Gak bisa dibalik kayak apabila Albert berlari, dia happy. Gak seperti itu ya. Jadi harus kebalik. Apabila Albert happy, dia akan lari. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda, teman-teman. Ya, kalian nggak bisa menukar. Kecuali ini sifatnya adalah if and only if. Tapi di sini sifatnya adalah if. Ya, jadi A, if B. Jadi B-nya harus true dulu, baru A-nya terpenuhi. Tapi kalau Albert berlari, belum tentu Albert happy, teman-teman. Ya, tapi kalau Albert happy, dia udah pasti berlari. Ya, itu adalah logika dasar lah ya, yang mungkin kalian pernah pelajarin gitu di mungkin dulu ada mata kuliah logika ya, atau mungkin gue nggak tahu ya di sekolah SMA diajarkan logika atau enggak gitu. Gue udah nggak mengikuti kurikulumnya. Oke, ini adalah run ya. Ini juga bisa kita enter di sini ya. Gak peduli ya. Kita bisa melakukan apapun di sini. Kemudian dances. Jadi Alice ketika dance dia bisa aja. Oh, bukan bisa aja. Jika dia happy ya, jika Alice happy dan ya, koma ini dan ya. Berarti koma ada lagi nih ketika dia with Albert ya. Ketika dia with Albert dia dance gitu. Nah, kemudian ya ini dulu deh ya. Kita coba cek ya. Kita coba main-main. Kita kasih knowledge dulu ya. Kemudian kita coba query ya. Apakah Albert happy? Apakah Albert berlari gitu? Jawabannya adalah yes. Ya, kenapa? Karena Albert happy. Ya. Terus berikutnya, apakah Alice dance? Ya. Jawabannya adalah yes. Karena apa? Karena dia happy dan dia with Albert. Gimana halnya kalau misalkan dia nggak sama Albert gitu ya? Kita coba save dan kita coba masukin lagi knowledge-nya. Oh, sorry. With Albert ya. Alice. Kenapa masih yes ya? Kita udah di komen nih. Coba kita masukin lagi with Albert. Menarik teman-teman. Sepertinya kita harus merestart program prolog ini deh. Ya, coba kita restart ya. Oke, terus learn PL ya. With Albert, Alice. Alasannya, oh ya, kenapa error? Karena kita tidak memberikan predikat di sini with Albert Alice. Ini cuma sebagai if-nya aja ya. Clause dari if-nya aja gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita pakai dances Alice, ya harusnya dia nggak mau nih. Bentar. Happy Bob, yes. Kalau dances, dances Alice dia juga nggak tahu teman-teman ya. Karena dia nggak tahu nih ini hasilnya true atau false gitu. So gimana caranya supaya false? Paling gampang sih gini. Paling gampang sih kita kasih predikatnya sama ya, tapi kita kasih orang lain nih. Misalkan dia gay lah ya, with Albert Bob gitu. Terus kita coba masukkan ini ya. Nah, masukkan knowledge-nya, terus sekarang kita dances Alice. Nah, sekarang dia no, teman-teman. Kenapa? Karena ini ya, dia udah nggak Alice udah nggak mungkin sama Albert, karena yang sama Albert adalah Bob tuh.
Karena ini no ya, dan ini sifatnya done ya, happy and with Albert, maka dia nggak dance. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, so kita balikan lagi ke hal yang normal ya. Oke, di sini ada role lagi ya, dimana ada does Alice dance ya. Nah, ini role ini mirip seperti prosedur. Kalau misalkan kalian ada di dunia procedural programming ya. Mirip seperti function lah ya, function yang tidak mereturn apapun. So, dia ketika ini true teman-teman, ketika tenses Alice true, dia akan melakukan write ini gitu ya. Dia melakukan write when Alice is happy and with Albert, then she dances ya. Jangan lupa titik. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya kita coba masukin lagi. Nah, di sini kita nggak usah pakai kurung ya. Ini predikat yang kayak bener-bener pure, nggak ada objek lagi ya, yang mempengaruhi predikat ini dalam berfungsi gitu. So, ketika kita kasih ini, nah, jadi dia kan ngeprint ini. When Alice is happy and with Albert and she dances gitu. So, gimana kalau misalkan ini Bob gitu ya. Kita coba lagi, balik jadi G ya. Nah, dia langsung no nih. Cobanya no. Jadi di sini dia no, udah dia return no. Dia nggak lanjut ke sini. Jadi ini juga ada short circuit ya. Jadi ketika dia udah no, udah dia nggak lanjut ke next statement gitu. Ya, ya buat apa juga ketika ini rule-nya done ya, dan yang pertama udah salah, jadi ya yang berikutnya dia nggak usah evaluate ya seperti itu. Oke, next juga seperti ini ya, ada kira-kira mungkin seperti ini ya. Ketika misalkan tadi ya with Albertnya gua hapus ya, gua coba exit lagi. Nah, kalau misalkan kita dances Alice, dia kan error nih, ya kan? Tapi kita bisa loh, kita kayak pecahin gitu ya. Jadi di sini dia Alice dance ketika dia happy, ya. Nah, di sini juga bisa ketika Alice with Albert dia dance gitu. So, kita coba masukin lagi ya. Dances Alice. Cobanya adalah yes, karena dia adalah or gitu ya. So, dia akan dance ketika salah satu dari ini true gitu, teman-teman. Ketika Alice dance, ketika Alice happy, dia dance. Atau ketika Alice with Albert, dia dance gitu. Sepertinya urutannya ini nggak pengaruh deh. Gue juga baru belajar sih. Gue coba ya. Yang gue pelajarin sih kemarin seperti itu ya. Jadi ini adalah or gitu ya. Learn PL, kita coba dances Alice ya. Nah, dia juga yes. Jadi dia nggak peduli urutan. Meskipun kita nggak define ini ya with Albertnya gitu. Karena ini di skip teman-teman. Ketika ini true ya udah ini yang di return. Karena ini either ini atau ini gitu, nggak dua-duanya ya. Oke, next kita ada complex query ya. Nah, di sini ada beberapa parent nih ya. Kita coba simulasikan juga di sini. Kita hapus lah ya di sini. Parent ada Albert sama Bob ya kan. Terus Albert Betsy juga. So basically anaknya Albert itu namanya berawal dari B semua ya. So Alice ini juga. Jadi di sini kita bisa conclude bahwa parentnya adalah Alice dan Albert di sini ya. Parent Alice dan Bill. Nah kemudian ternyata dia itu kakek ya. Dia udah punya cucu teman-teman. Jadi anaknya Bob, ada Charlie dan ada Clara. Nah kalau seperti ini boleh nggak teman-teman ya? Misalkan seperti ini boleh nggak? Parent misalkan Adam gitu. Adam sama Eve gitu ya. Kira-kira boleh nggak? Seperti ini boleh teman-teman ya. Karena apa? Karena prolog ya nggak tahu arti parent ini apa gitu.
Ya, jadi ini adalah ya bahasa human sendiri. Tapi secara secara apa manusia ini kan nggak mungkin lah ya ada orang tua tiga, ada Albert, Ellis sama Adam gitu. Oh sorry bukan ini. Let's say seperti ini apakah boleh gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah secara program dia nggak tahu ya. Ini adalah ketidaklogisan yang dialami oleh manusia sendiri gitu, bukan sebuah program. Jadi secara sintaks boleh-boleh aja gitu, tapi secara role ya, secara program, secara program yang dibuat manusia ya, secara manusia tuh nggak mungkin gitu. Ya kecuali mungkin step step parent lah ya, tapi itu ya bahasan lain gitu. Nah di sini knowledge-nya ada seperti ini ya. Em, nah di sini kita bisa coba, hmm, oh ya kita bisa coba ini. Ini coba kita bikin dances lagi lah ya. Dances Alice. Jadi yang dance cuma Alice nih di sini ya. Nah, kita bisa tanya nih query seperti ini. Parent, siapa sih parentnya Bob dan siapa yang menari gitu. Ya, jadi X ini dia akan mematch sama semua possible skenario gitu ya. Oh ya, kita lupa kasih knowledge-nya. Oke. Nah, di sini dia masih melakukan Alice, terus kita coba minta lagi, ada nggak gitu. Oh, ternyata nggak ada gitu ya. Sorry. Ya, ketika nggak ada, dia udah selesai. Dan dia no. Artinya apa no di sini? Artinya dia udah nggak menemukan value apapun gitu yang akan dimasukkan. Kalau dia udah mensatisfy semuanya, dia akan yes gitu ya. Tapi ketika sebenarnya ada X lain, tapi mungkin nggak masuk di solusi, dia akan jawab no. Ya. Em, terus bisa aja nih seperti ini. Ini kayak kita tanya siapa sih grandparent dari Charlie gitu ya. Siapa sih grandparent dari Charlie? Jadi siapapun ya. Nah, seperti ini. Jadi parentnya Charlie ya, dia punya parent X. Nah, jadi kita mau nanya nih, X ini parentnya Charlie siapa gitu. Kita bisa enter. Yang pertama dari bokapnya ya, dari Bob ada Albert ya. Dan dari Bob juga ada Alice gitu. Nah, tapi kita nggak memasukkan istrinya Bob di sini ya. Jadi setelah ini dia selesai gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah variabel. Jadi kalau kita kasih dua-duanya ya dia jawabin dua-duanya gitu. Dia akan menjawab semua kemungkinan yang ada. Nah, terus di sini kita juga bisa bikin sebuah kayak function gitu ya. Kayak get grandchild. Sorry, kayak prosedur bukan function. Nah, di sini ketika ya Albert X. Nah, jadi ini get grandchild dari Albert ya. Get Albert grandchild gini lah ya. Karena kalau get grandchild doang kayak terlalu generik sebenarnya. Nah, di sini kita mau cari Y-nya ya. Karena kita mau cari cucu kan. Jadi Albert anaknya siapa, terus si X ini anaknya si Albert, dia punya anak siapa lagi. So ketika dia ketemu, maka dia akan menulis Albert grandchild ya is bla bla bla. Nah, terus kita print Y-nya ya, terus kita new enter ya. So kita coba masukkan ini ke knowledge-nya dan kita coba get Albert grandchild. Jangan lupa titik ya. Nah, Albert grandchild is Charlie gitu. Terus Albert grandchild is Clara. Selesai. Ya. Ini kenapa ada true di sini ya karena ini sih karena masalah parent di sini nih. Ya kita nggak perlu pusingin lah ya. Yang penting kita pusingin yang ini aja gitu. Albert grandchild is Charlie, Albert grandchild is Clara. Ya. Terus
Ya sama aja lah ya cat grandparent di sini, tapi di sini gue tetap menjelaskan karena ada materi baru juga ya. Ya ini sama lah ya kayak cat Charlie grandparent gitu. Jadi kita mau cari siapa sih X-nya ini gitu ya. Terus ini Charlie. Nah, di sini kita bisa kasih format. Ini kayak printf ya kalau di bahasa C. Jadi di sini kita bisa kasih tilde ya. W ini adalah kayak variabel yang akan dimasukkan gitu. Terus ada juga S ini akan nanti di replace dengan literal value ya. Grandparent terus nah untuk backslash n kalau di C ya atau nl di sini kita bisa pakai tilde terus ada n di sini ya. Setelah itu ya ini kita bisa kasih array. Array ini untuk mereplace setiap W sama S yang ada di string sebelumnya ya. Jadi untuk yang W kita kasih X ya. Jadi X itu kayak siapa aja grandparent dari Charlie. Terus kemudian kita bisa kasih string is the. Jadi nanti yang S ini akan di replace dengan is the gitu ya. Oke. Kita masukkan lagi ya. Terus kita coba print. Kenapa nih ada error? Kayaknya harus pakai titik petik 2. Bener nggak ya? Coba deh. Lagi. Nah, bener. Harus pakai petik 2. Nah, di sini ini ya. Albert is the grandparent, Alice dan grandparentnya Charlie. Ya, jadi bener ya. Kakeknya Charlie adalah Albert dan neneknya adalah Alice. Oke, kita masuk ke namanya axiom. Jadi axiom itu adalah rule ya, tapi dia generik ya. Kita kan selama ini bikin rule seperti ini ya, seperti kayak udah ada objeknya gitu, objek pastinya. Sekarang kita nggak ada objek pasti nih teman-teman. Jadi kita akan coba bikin ya. Ini kita hapus aja biar nggak berat-beratin. Sini kita ada grandparent, ada XY. Nah, jadi logikanya seperti ini. Jadi X itu adalah kakek dari Y gitu ya. Nah, jadi apakah ya ini rule lah ya. Apakah X itu adalah grandparent dari Y? Jika X ini kayak punya anak ya. Jika X ini punya anak, nah kemudian anaknya ini ya punya anak yang Y. Ya, jadi ini benar. X adalah grandparent dari Y ketika seperti ini. Sekarang kita coba buktikan ya di sini. So, kita coba masukin role-nya, terus kita grandparent, Alice, sama Charlie. Nah, di sini true ya. Tapi gimana kalau Charlie dan Alice? Nah, dia no ya. Atau Charlie sama Patsy gitu ya. No ya. Kenapa? Karena ini bukan grandparent. Grandparentnya ketika ya seseorang namanya X, dia punya anak ya. Dia punya anak Z dan si Z ini punya anak Y. Yaitu baru X sama Y bisa dikatakan grandparent. So, ini mungkin kalian udah dapat gambaran ya kenapa paradigma ini disebut sebagai logic programming. Karena seperti ini modelannya ya. Karena ada knowledge, kita ada query, ya secara logika ini benar atau enggak kita bisa taruh di sebuah rule ya. Kita coba lagi ya yang lain misalkan tadi Alice sama Albert ya, Albert Charlie ya harusnya benar lah ya. Oke, nah ini contoh lagi ya, kalau kalian nonton Naruto harusnya bisa mengikuti ya. So di sini ada predicate ya. Ini bukan apa namanya, bukan reserve word ya. Ini kita bikin sendiri ya. Tapi kenapa ini seperti ini? Karena dia di tag-nya sebagai Perl ya. Jadi ya anggap aja ini biasa lah ya, bukan reserve word.
So, let's see. Ketika Pain membunuh Jiraiya, ya. Nah, siapa yang dibenci Naruto gitu? Jadi Naruto X ya, siapa sih yang dibenci Naruto? Itu adalah orang ya yang membunuh Jiraiya. Ya, jadi pertanyaan seperti itu. Yang membenci Naruto adalah orang yang membunuh Jiraiya di sini. So, kok kita cari di sini ya, kita masukin dulu knowledge-nya. Siapa sih yang Naruto uh, benci gitu ya. Nah, X-nya adalah Pain. Ya, jadi seperti itu. Misalkan nih, Jiraiya tuh bunuh siapa ya? Jujur gue lupa ya. Jujur gue lupa. Tapi let's say Naruto bunuh Pain. Terus, aduh Jiraiya bunuh siapa ya? Gue lupa. Eh, nggak ada nih. Hmm, Nagato. Ya, let's say Nagato lah ya. Mohon maaf teman-teman. Nagato gitu. Dan coba satu lagi ya, misalkan Conan, let's say dia membantu juga untuk membunuh Jiraiya gitu. Nah, seperti ini ya. Terus kita masukin, terus kita coba cari siapa sih yang dibenci oleh Naruto. Di sini apapun ya, Z juga bisa atau ASDF ini yang penting A-nya huruf besar gitu. Nah, ASDF bisa aja Pain, bisa aja Conan. Ya, seperti itu. Jadi eh ya siapapun yang membunuh Jiraiya ya, ketika Pain, Conan itu semuanya dibenci oleh Naruto di sini. Oke. Di sini juga kita bisa kasih case ya. Ini udah selesai harusnya. Nah, sekarang kita kasih case atau if lah ya, percabangan. Contoh ketika kita nanya ya, kalian umur berapa gitu. Nah, di sini adalah functionnya ya. Seperti function, anggap aja seperti function. eh Umur ya, umur misalkan masukin 5, berarti kita write go to kindergarten ya. Ketik aja. Tapi gimana kalau kita umur 6 ya, kita masuk ke SD. Go to the first grade ya. Terus ini yang lain ya. Nah, jangan lupa yang lain kita kasih depannya kapital karena ini dianggap sebagai variabel. Terus di sini kita juga kasih variabel namanya grade. Nah, di sini teman-teman is sorry, is itu kayak sama dengan ya di bahasa programan lain, tapi kanannya ya si ya kanan setelah is itu biasanya digunakan untuk operasi matematika. Contohnya seperti seperti ini. Other minus 5 gitu. Ya, jadi ini dievaluate sebagai matematika lah ya. Terus masukkan ke grade gitu. Terus di sini kita bisa kasih kita bisa print gitu ya, pakai kayak print F dengan format go to grade tilde W di sini grade. Grade-nya apa? Ya. So, di sini kita coba kasih knowledge-nya dan what grade misalkan umur 1 ya. Nah, ya karena 1 kurangin 5 minus 4 lah ya, go to grade minus 4. Gimana kalau ini 5? Gitu kindergarten gitu. Oke. So, terus gimana kalau ini 65? Go to grade 60 karena 65 kurangin 60. Nah, kalau 6 first grade. Oke, itu untuk case. Nah, terus ada juga namanya structure ya. Ini udah mulai cukup rumit teman-teman ya. Jadi di sini kita juga bisa teman-teman ya. Albert dia mempunyai seorang pet ya. Pet ini jenisnya adalah cat dan ini Olive namanya, nama petnya gitu. Dan ini juga bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi Albert mempunyai sebuah pet dan
ya ini jenisnya, terus ini namanya. Ya ini bisa diinterpret sesuai ini masing-masing lah ya. Nggak ada dokumentasi yang sebagaimana, bebas sendiri ya. Jadi parameter pertama mau jenis pet, atau parameter pertama mau subjek, terus parameter kedua objeknya. Ya, karena ini kan bukan subjek objek ya. Dia kan nggak bisa diomongin sebagai kayak kucing adalah sebuah petnya Olive, nggak bisa seperti itu ya. Jadi yang pertama ini jenis, yang ini adalah nama nama kucingnya gitu, nama petnya ya. So di sini kita juga ada customer ya. Hmm, oke, ini dulu deh ya, jangan kemana-mana. So kita coba ini dulu, kita kasih knowledge-nya. Nah sekarang kita bisa seperti ini. Kita bisa menanyakan nama petnya Albert siapa sih gitu ya. Jadi tanpa melihat ini ya, tanpa melihat ini, jadi kita let's say kita belum tahu ya. Kita mau tahu di sini nama petnya Albert apa gitu ya. Jadi apapun yang dimiliki Albert ya, apapun yang dimiliki Albert, terus petnya kan kita udah tahu dia punya pet, tapi kita nggak tahu namanya siapa gitu ya. Nah di sini kita juga nggak tahu nih, misalkan jenis petnya apa gitu ya. Nah gimana kok misalnya kita juga nggak tahu jenis petnya apa? Ya kasih variabel aja gitu ya. Terus ini juga bisa Y untuk nama petnya gitu. Nah, di sini kita bisa kasih tahu, bisa kelihatan nih, mana X-nya adalah cat, terus Y-nya adalah olive. Kita bisa juga seperti ini, ya. Nah, jadi langsung X aja di sini ya. Albert punya apa aja gitu. Ntar bisa aja punya pet, atau punya kendaraan, atau punya apa gitu ya. Nah, di sini dia bisa kasih tahu pet, cat, olive. Ini adalah sebuah objek ya. So, ini adalah sebuah struktur, teman-teman, di prolog. Oke, terus nah gimana sih kok misalnya kita nggak peduli sama jenis petnya ya? Yang penting kita tahu nama-namanya aja. Atau namanya kita nggak peduli deh, namanya kita nggak peduli, biasanya gitu ya. Kayak lu punya pet apa aja sih? Gua nggak peduli namanya gitu. Nah kita bisa pakai underscore di sini. Ya, jadi underscore itu kayak nge-skip. Nah, jadi ini apapun lah ya, underscore itu kayak apapun, whatever it is namanya. Gue cuma pengen tahu X-nya, jadi dia punya cat. So seperti itu. Terus berikutnya ya, ada customer dan namanya Tom. Itu first name di sini ya. Smith itu kayak last name-nya, terus di sini ada balance ya. Let's say kita sebagai pemilik bank gitu. Ada Sally Smith juga di sini, terus balance-nya seperti ini. Nah, kita mencoba gimana kita mendapatkan customer balance dari sebuah customer. Ya, nah, kita bisa pakai function ini, terus kita bisa tanya first name lu siapa, last name lu siapa gitu ya. Jadi f name, l name. Nah, di sini ya udah kita cari aja customer yang f name-nya sesuai, l name-nya sesuai, terus di sini balance-nya berapa gitu. Dan kita bisa kasih kita bisa tulis lah ya namanya, terus kita kasih tab 1 ya kayak spasi tapi tab sekali. Terus kita print lagi di bawah, berarti eh ya apapun lah, siapapun namanya adalah owes us ya, utang ke kita. Bukan owes us ya sebenarnya, karena kita yang ngutang ya kalau misalkan ada orang yang nasabah yang memberikan ininya. Ya berarti gini, we owe siapapun ya. Nah, we owe siapapun. Nah, di sini dolar, di sini nggak ada makna khususnya ya. Terus di sini ada tilde 2F. Nah, ini ada makna khususnya nih. Kalau tilde 2F itu berarti bisa di-replace dengan angka gitu ya. Replace dengan angka di 2 desimal terdekat. So, ini enter ya. Nah, di sini kita bisa kasih ya terserah ya first name atau last name, tapi mungkin mostly mereka pakai last name lah ya kalau di negara barat tuh. Terus X itu adalah balance-nya berapa. So, ini titik jangan lupa ya. Kita coba main ya. Kita coba get
balance-nya. Get cast balance. Let's say yang Tom Smith ya. Tom Smith, ya ini ya. WO Smith 20,55. Ya. Gimana kalau 5 berubah gitu ya. Ini juga misalkan segini lah. Karena dia dibulatkan ke terakhir ya, kedua desimal terakhir ya berarti 54 di sini. Karena udah melewati 5. Nah, di sini coba sekarang Sally. Ya, Sally. WO harusnya WO Sally. Oh, oke. Ini nggak perlu ada lah ya di sini. Oke, WO Smith, bla 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 bla. Ya, sama sih. WO Smith juga ya, karena sama-sama Smith belakangnya. Coba misalkan ini kita nggak ketemu lah ya. Misalkan Tom Jamet gitu. Nah, kita nggak ketemu ya udah dia no. Kita nggak melakukan apapun. Ya, oke, that's it teman-teman. Nah, terus juga bisa nih struktur lagi ya. Kita coba bikin vertical line sama horizontal line. Jadi logikanya seperti ini. Vertical line itu adalah sebuah garis ya. Garis di mana sumbu X-nya itu sama ya dengan titik yang lain. Jadi ada dua titik. Jadi sebuah garis kan ada dibentuk dari dua titik ya. Di mana satu titik yang pertama X-nya berapapun, tapi titik kedua X-nya harus sama dengan titik yang pertama tadi. Itu dianggap sebagai vertical line ya. Nah, di sini ada line, terus ini point ya. Ada XY ya, koordinat XY, terus ada point di sini, terus ada X, terus let's say Y2 lah ya. Karena kita nggak peduli sebenarnya, yang penting sama-sama X gitu. Oke, jangan lupa titik. Horizontal ya, kebalikannya. Dimana Y-nya harus sama ya, sedangkan X-nya bisa berbeda-beda. Oke, so di sini kita coba masukin ya. Nah, di sini ada error, bukan error sih, warning ya. Singleton variable. Kenapa? Uh, karena kita memakai variabel yang nggak kepakai, tapi ya kita apa ya, hiraukan aja sekarang karena tidak terlalu memberikan banyak value ya ke kita belajar prolog ini. So, kita coba ya kita coba melakukan seperti ini ya. Ketika ada poin ya, dimana nih 5, 10 di sini. Nah, kemudian gue mau tanya nih, kayak poin berikutnya itu harus berapa sih X-nya gitu. Misalkan ini 15, terus kasih 6 deh boleh gitu. Ya. Kenapa salah? Karena ya kenapa salah ya? Oh, karena kurang ini. Nah, dia kasih tahu X-nya 5 gitu. Terus gimana sih kalau misalkan ini X-nya 5, ini X-nya berapa gitu. Nah, ini kan X-nya infinite ya, mau berapapun gitu. Jadi dia nggak keluarin. Nah, seperti itulah teman-teman ya, kira-kira. Terus bisa juga seperti ini. Kalau poinnya di 5, 10, poin berikutnya di mana gitu. Nah, dia kasih nih. Jadi kalau satu poin di 5, 10, terus titik berikutnya di mana untuk kita membuat vertical line. Dia kasih tahu poinnya, yang penting X-nya 5, belakangnya terserah gitu ya. So, ini whatever ya, titik ini whatever gitu. Ya, nanti sama halnya dengan horizontal line lah ya. Oke, terus trace ya. Ini gua nggak usah demo lah ya. Jadi trace ini dia bisa melakukan debugging ya. Jadi ketika kita melakukan seperti ini, kayak apakah human dalam mamalia gitu ya. Kan di sini kan ada. Oke, never mind, kita bikin aja ya. Supaya enak, kayaknya kalau diomong doang nggak enak nih. Oke, warm blooded ya, ini adalah berdarah warm ya. Artinya apa? Artinya darah kita itu
selalu stabil, tidak tergantung oleh lingkungan, suhunya ya. Nah, ini dia memproduce sebuah milk, human juga ya. Terus ini ada bulu, penguin. Sedangkan kalau mamalia itu harus rambut, teman-teman ya. Nah, sekarang human itu punya rambut gitu. Nah, mamalia adalah sebuah hewan yang warm blooded ya, kan itu aturan ya. Dan dia juga produce milk yang betina ya. Terus dia juga have hair gitu. Ya. So kita masukin knowledge-nya. Terus kita bisa kasih ini. Human, apakah human mamalia? Yes. Apakah penguin mamalia? No gitu. Tapi kita pengen tahu kenapa gitu ya. Kita bisa kasih ini trace titik ya. Nah, debugger ini artinya udah nyala lah ya. In debug mode gitu. So kita bisa kasih mammal human di sini. Kita bisa tahu mereka mikirnya gimana sih, cara prolog mikir ya. Sampai dia menghasilkan yes atau no. Nah, pertama ya sama seperti tadi ya, kita pingin lihat jawaban selanjutnya lewat titik koma gitu. Sorry, jangan pakai titik koma, pakai enter ya. Nah, ke enter, nama dia call nih, mammal human ya kan, karena kita query. Jadi dia kayak manggil function ini. Berikutnya dia manggil function warm blooded. Kenapa? Karena di sini ya awalnya warm blooded gitu ya. Nah, terus exit nih. Ya, dia udah dapat jawabannya, which is true ya. Nah, terus di sini dia call lagi, produce milk human, terus exit. Terus have hair human, terus exit. Terus berikutnya ya udah selesai gitu ya. Exit di mammal humannya. Nah, terus akhirnya yes. Gimana kalau penguin gitu ya? Sama sih kayak tadi. Ya, bedanya adalah have hair penguin nih. Nah, di sini fail dia ya. Fail berarti no ya. Dia nggak punya hair, dia adanya feather gitu. So, di sini fail ya, fail sampai seterusnya fail nih. Berarti mamalia berarti penguin bukan sebuah mamalia. So, this is no. Terus cara balikin gimana supaya nggak misalkan kita udah selesai debug ya. Caranya adalah untrace titik apa ya? Aduh, gua lupa guys. Oh, no trace, no trace, bukan untrace. Nah, seperti ini ya. Ini udah balik sih. Nah, oke. Next, lumayan susah juga ya, ada recursion. So, di sini kita coba akan bikin seperti ini. Jadi, apakah X itu related dengan Y? Ya. Apakah berelasi gitu? Apakah saling kenal? Gitu ya. So, related X, Y. Nah, only if ya. Jadi, if parent X, Y gitu ya. If parent X, Y. Seperti itu. Ya, seperti ini. Tapi kita nggak ada ini ya. Kita nggak ada knowledge-nya. Karena udah kita hapus tadi. Ya udah, kita coba ambil yang dari ini. Kita coba ambil yang dari GitHub aja lah ya. Nah ini kemarin gue udah bikin. Nah seperti ini. Parent. Oke, nice. Ya, kita coba keluar lagi lah biar enak. Ya, learn PL. Oke. So di sini seseorang bisa dikatakan related apabila dua orang bisa dikatakan related apabila salah satunya ini adalah parent dari yang lain gitu. So contoh, ya, apakah Alice related to Bob? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena ya Alice itu
parentnya Bob gitu. Tapi kebalikan teman-teman. Kalau ya ini nggak komutatif lah ya. Berarti kita nggak bisa membalikkan itu. Apakah Bob related to Alice? Nah, jawabannya nggak ya. Karena nggak cocok juga gitu. Terus ada lagi yang nggak cocok nih. Ketika related Alice Charlie. Nah, dia juga no. Padahal kan Alice tuh kakek neneknya Charlie gitu ya. Nah, tapi kenapa no? Jadi, ini doesn't work seperti ini ya. Yang work adalah seperti ini. So, ketika X sama Y, ya, X itu bisa dikatakan related dengan Y apabila ya ini ancestor lah ya, namanya ancestor. Udah bukan kakek nenek lagi, tapi sampai buyut-buyut gitu. Jadi, ketika X dia punya set, ya, dan setnya juga related dengan Y. Nah, ini balik lagi teman-teman ya. Jadi related balik lagi ke sini. Gitu. Ya. Dan balik-balik-balik terus sampai ya base case-nya adalah ini ya, parent X, Z. Jadi let's say tadi ya kayak si Alice sama Charlie ya, Alice sama Charlie. Terus di sini Alice punya anak ya, ada Bob, ada apa, ada apa. Terus di sini Bob, si Charlie gitu ya. Nah, ketika seperti ini, eh ketika seperti ini ya udah dia masuk sini, eh dia masuk lagi ke sini, terus ya, dia ngecek apakah ini parents atau enggak gitu ya. Jadi struktur tree-nya gimana ya? Susah sih sebenarnya. Eh Rekursif di prolog ya. So, let's say misalkan gue mau cari Alice sama Charlie gitu ya. Kayak tadi. Nah, jadi dia masuk ke parent ini ya. Berarti dia mencari semua Z. Ya, jadi dia Alice punya anak kan ya. Punya anak ada Bob. Tadi ada Betsy juga. Terus ada siapa ya? Gue lupa. Bob, Betsy, dan Bill. Ya, dan juga Bill. Nah, kemudian di sini nih, Bob punya anak nggak? Gitu ya. Di sini. Nah, karena apa? Karena Bob ini masuk ke Y lagi nih. Bob sama Charlie. Apakah Bob related to Charlie? Gitu ya. Apakah Bob related to Charlie? Jawabannya adalah yes. Ya, Bob is related to Charlie. Ya, Bob is related to Charlie. Jadi dia keluar ke sini, terus dia keluar ke sini. Jadi bisa dikatakan bahwa Alice related to Charlie. Seperti itu ya. Oke, ribet ya teman-teman ya. Sorry, ini belum related Y. Oh, related. Ini bukan Y, tapi Z ya. Z, Y. Oke. Jadi related, Alice Charlie. Kok masih no? Masih no ya. Parent X, Z, related Z, Y. Coba kita hal dulu. Kita coba balik lagi ya. Run PL. Related Alice Charlie. Oh, no teman-teman ya. Albert Clara, Clara Albert. Tapi kalau Albert Clara dia benar. Kalau Albert Clara dia benar. Apa yang salah dengan ini? Oke, sebentar ya. Saya coba trace. Kira-kira kenapa bisa beda gitu ya. Z, Y, X, Y. Terus related X, Y. Oh, oke. Ini teman-teman. Ini adalah base case-nya ya. Jangan lupa ini. Jangan lupa base case-nya adalah ini. So, ini bukan base case ya. This is not base case. Base case-nya adalah ini. Ketika ada X, Y, ya.
dan itu related, dan itu adalah parent, dia adalah related. Jadi sampai di mana Bob Charlie di sini true ya, true dia balik true gitu. Jadi this is the base case, this is the recurrent-nya ya. Jadi dengan hal seperti ini kita bisa melakukan seperti itu tadi ya. Compilation failed. Oke, kurang titik. Dapat Clara, nah true ya. Tadi Alice Charlie true juga. Kita coba sih, gue juga penasaran ya. Kita coba trace. Nah, dia kan call dulu Alice sama Charlie, ya kan? Sama seperti yang kita coret-coret di sini ya. Terus dia call lagi nih, parent Alice sama Charlie ya. Karena kan ini ya tadi ya, parent X, Z gitu. Ternyata enggak ya. Fail ya kan, parentnya fail. Terus dia call lagi, parent Alice kok 86? 86 ini apa ya? 86 nih kayaknya ini deh. Possible value of set-nya deh. Kayak dia anaknya apa aja gitu. So dia keluar Bob. 86 tuh Bob. Gua nggak tahu kenapa 86 ya. Nah, karena Alice sama Bob ini parent ya. Karena Alice sama Bob ini parent, berarti dia nggak fail ya. Terus dia masuk lagi nih. Bob, Charlie ya. Dia masuk lagi ke Bob, Charlie. Oke. So yang kedua ini teman-teman ya, baris kedua ini dia mengambil ini yang di sini nih, yang base-nya. Ya, karena fail maka dia mencoba yang di sini nih. Yang recurrent-nya. Kenapa dia bisa kasih Bob di sini? Jadi Bob, Charlie dia benar ya, related. Jadi parent benar. Terus exit related Bob Charlie. Terus related Alice Charlie iya benar ya, karena udah true. Kalau dua-duanya true, udah true ya, parent sama related ya true, ya udah dia balikin true. Dia nggak perlu melihat possible value yang lain ya. Seperti itu ya. Oh, dia juga bisa redo ya. Kenapa redo? Karena kenapa redo ya? Oke, never mind teman-teman. Aku juga baru belajar. So, oke guys, seperti itulah ya garis besarnya. Oke. Nah, di sini juga bisa nih. Siapa aja yang related dengan Clara ya. Jadi ini kayak siapa aja sih ancestor di atasnya Clara gitu ya. Jadi kita di sini nggak masih belum bisa menyelesaikan problem yang tadi komutatif lah ya. Tapi ya itu PR lah untuk kalian ya. Nah, di sini possible-nya siapa aja? Berarti Bob itu kan bapaknya Clara ya. Oh, udah. Kenapa udah? Albert sama Alice-nya gimana? Albert sama Alice-nya gimana? Eh, oh titik koma, guys. Gua enter. Oke, titik koma. Oke. Udah kelihatan semua ya, Bob, Albert, Alice, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dibalik nggak bisa ya. Kayak tadi, misalkan Clara, Z tuh nggak bisa. Nah, no. Oke, next ada assignment ya. Jadi assignment nih ya kayak variabel pada umumnya ya, kanan ke kiri. Jangan lupa ini variabel ya, variabel harus diawali dengan huruf besar. Terus ini juga ya. Ketika ini di assign dengan ini ya sebaliknya ya, value-nya ini sama dengan ini. Tapi ingat, ini nggak boleh matematika ya. Apa nih kalau matematika ya? Akan aneh teman-teman. Kemarin gue udah coba nih. Misalkan A 2 tambah 2 ya. Nah, dia cuma gini, A sama 2 tambah 2, yes gitu. Tapi kalau kita mau pakai matematika, kita pakai is. Jadi A sama dengan 4 gitu. Terus di sini juga sama lah ya, kayak ada logikanya juga ya. Kalau ada rich money X, terus rich Y no debt, X-nya apa, Y-nya apa ya. Jadi X-nya di sini no debt, Y-nya money. Gitu. Comparison ya, ini beberapa contoh
cara mengcompare ya, Alice sama dengan Alice benar, terus ini string ya, string otomatis ini ditambahkan ini juga harusnya. Terus ini adalah negasi ya, ini adalah not equal ya. Jadi yes, terus 3 lebih besar dari 15 no ya. Terus ini no juga ya. Nah, ini 3 kurang dari sama dengan 15. Kenapa nggak seperti ini? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini bentrok sama sintaksnya prolog ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan pakai ini. Oke, terus ada math ya, beberapa function math seperti tadi yang kita udah demokan ini. Terus bisa seperti kompleks juga ya, seperti ini. Nah, ini untuk operator ini ya, comparison ya, sama nggak ini sama ini, tapi ininya adalah operasi matematika ya. Oke, ini tidak sama dengan, ini adalah atau ya, jadi either ini atau ini true, dia akan yes. Terus juga ada nih function-function bawaan seperti mod ya, sisa pembagian. Terus ada lagi random, ini low-nya, ini high-nya, x-nya kalau kita enter bolak-balik ya bisa random sih. Ada 0, ada 13, ada apa gitu. Between 0, 10x itu kayak x-nya degenerate ya, dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Terus successor dari 2 dari 3 ya, berikutnya setelah 2 apa? Ada absolute ya, terus ada max, maksimum kita taruh di x. So ini kita lihat ada dua cara, ada dua approach di mana kita pakai is ya di sini. Terus bisa juga kita langsung pakai ini. Kita bisa pakai function, terus di sini kita bisa pakai x. Jadi jawabannya ada di parameter ketiga. Ya, pinter-pinter cari ini sih, dokumentasi sih, baca-baca ya. Terus minimum dari 10 dan 5 ada, terus bisa ngeround, bisa truncated, jadi integer, bisa floor, bawah, bisa ceiling, atasnya berapa, terus ini bisa pangkat even. Nah, terus ini kita bisa juga bikin apakah ini ganjil atau genap ya. Jadi is even x ya. Dia even apabila kita coba bikin aja lah ya. Is even is even x ya. Jika y-nya itu adalah, nah kalau bagi stage-nya 2 kali ya. Terus oh ini even nggak pakai t. Nah, jadi caranya gini, cara licik ya. Jadi y-nya itu kita bagi 2 x-nya. Terus kita bandingin lagi dengan dikalikan 2 sama nggak? Karena misalkan 11 ya, 11 bagi 2 kan 5 tuh. Ya, mungkin slash ini kayaknya ini deh, pembagian untuk integer deh. Ya, jadi dibulatkan ke bawah gitu. 11 bagi 2 misalkan 5 ya. Terus 5 kali 2 10. 10 nggak sampai dengan 11, berarti not even gitu. Ya, bisa seperti itu. Gitu ya. Kita coba masukkan ininya. So is even 11. Jawabannya adalah no. Tapi kalau 10, yes. Terus mau bikin is out gimana gitu. Ya gampang sih, kita manfaatin aja is even ya. Is even kalau misalkan gimana ya cara pakai not ya. If uh, hmm, how to not how to use not in Prolog. Oh, bisa pakai not gitu ya, not. Oke, kita coba. Not is even x. Kenapa jadi event terus sih? Oke, kita coba compile, semoga berhasil. Yes, berhasil. Is out 11. Kita coba lihat. Oh, kenapa error ya? Hmm. Kalau seperti ini, apakah bisa?
Nah, ya bisa ya. Antara backslash plus, berarti backslash plus ya, kalau not ya. Oke, terus ini adalah input output ya. Eh, contoh sederhana dari input output harusnya sih lebih gampang dimengerti daripada pakai monads ya. Di fungsional tuh gila sih. Itu adalah hell ya. So what is your name? Terus kita bisa ngeprompt nih. Kita bisa baca X-nya apa. Nah, terus kita bisa kasih hai siapapun gitu. Ya, hi X, hi X. Nah, say hi. Nah, what is your name? Misalkan siapa ya, Bambang. Oh ya, jangan lupa titik ya. Hai Bambang gitu. Ya. Terus ini get itu untuk mendapatkan karakter pertama. Jadi misalkan Bambang gitu, ya kalian dapetin B doang gitu ya. Terus ada juga loop ya. Untuk looping kita bisa count to 10 ya. Jadi ketika udah sampai 10 ya kita write 10 gitu. Tapi ketika belum 10 kita kasih rekursif ya. Sama seperti tadi lah ya. Ketika ini misalkan 5 ya, berarti kita 5 terus tambahkan 1 6 7 8 9 10 gitu. Dan seterusnya sampai 10. Nah, ini ada loophole teman-teman ya. Loophole-nya ketika value yang dikasih itu udah lebih dari 10, itu akan forever loop. Kita coba ya bikin ya. Count to 10 ya. So di sini kita hardcode 10 terus write 10 terus new line. Terus ini adalah recurrent-nya ya. So banyak sekali yang nggak bakalan bisa perfect ya di prolog ini, di logic programming. Mungkin ini less favorable karena itu sih. Karena susah dimengerti ya. Oke. So, count to 10 ya. Misalkan satu deh yang pasti-pasti dulu ya. Ya. Kenapa nih? Ngebug forever loop teman-teman. Tadi apa? Learn PL. Count to 10 ya. Nah, seperti itu. Nah ini loophole-nya ya, ketika udah 100, nah fatal error, stack overflow. Jadi udah ada stack-nya, dia udah menembusi batas ya, karena dia rekursif terus. Jadi kita harus bikin prolog lagi dari awal. Itu loophole-nya ya. Nah, terus bisa juga nih, kita bisa bikin guessing game ya. Contoh misalkan kita mau nebak ya, nebak suatu value sampai 15 dia bener gitu. Nah, jadi pertama ya kita start dulu. Terus ini ada jawabannya. Ketika nih jawabannya 15, kita bisa print. Oke, you guessed it gitu ya. You guessed it. Uh, terus apabila loop apapun ya selain 15, maka dia ya ini kalau tidak sama dengan 15 ya berarti ya. Tidak sama dengan 15, maka dia akan seperti ini terus. Ya, akan ngeprompt, akan read guess-nya apa. Jangan lupa guess itu variabel ya di sini. Terus kita write guess-nya, terus kita kasih tahu bahwa yang tadi kita tebak is not the number. Ya. Terus kita new line, terus kita loop lagi. So di sini ketika loop ya udah kita guess a number lagi sampai akhirnya 15 ya. Kalau udah 15 dia kan nggak akan ke sini karena ini udah false, dia nggak akan meneruskan ke sini. Terus di awal-awal teman-teman guess 6. Nah, start ini apa? Start ini ya apapun ya, nilai apapun yang bukan 15 gitu. Jadi ya udah pasti kayak
udah pasti nggak mungkin ke sini ya. Pertamanya ya, case 6 udah pasti langsung ke sini gitu. So, kita coba bikin ya. Kita coba demo. Oh, case 6. Nah, case a number. Let's say 100. Oh, titik ya. 1 is not a number. 10. Oh, salah gitu ya. 12. Oh, salah. 13 salah. 14 salah. 15. Iya, benar gitu ya. So, that's it. Oke, ini sampai kapan ya? Gitu. Oh ya, ini terakhir ya. Oke, terakhir ada list juga. Kita udah pernah lihat list ya. Terutama di kayak gini ya, di bagian format. Jadi ini ada beberapa beberapa inilah ya metode. Kebanyakan sih pakai yang namanya pipe ini. Jadi ketika kita mau write sebuah list, kita bisa gabungin pakai ini ya. Jadi di sini ada output, di sini ada list lagi, list pop. Nah, kita bisa menggabungkan ini jadi satu list aja. Terus kita bisa kasih length ya. Jadi ini panjangnya berapa, kita bisa store di X. Jadi second parameter adalah hasilnya. Terus ini adalah head dan tail ya. Ingat ini adalah variabel karena huruf besar. Terus ini adalah ABC. Jadi head H itu dia ngambil pertamanya ya. Terus T-nya itu ekornya. Jadi T-nya ini selalu adalah sebuah array. Misalkan AB doang, ya berarti dia nanti ini. Ini A, tail-nya B. Seperti ini ya. So, ini variabel. Ini variabel juga. Tapi di sini cuma ada 4. Gitu. Nah, so gimana dong? Jadi yang T, ya ini ya, empty array. Karena cuma ada 4 slot. Jadi T-nya empty. Terus X1-nya 1, X2-nya, dan seterusnya ya. And then ini kita nggak peduli ya. Karena ada score, kita nggak peduli. Kita cuma peduli X2 sama T-nya berapa ya. T-nya di sini udah of course udah pasti empty string ya, karena di sini ada 4 elemen. X2-nya adalah B. Nah, terus di sini nggak ribet nih ya. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, tapi di sini ini adalah satu kesatuan array. Nah, ini kita nggak peduli ya, A, B nggak peduli, kita peduli sama ini, X sama Y. Jadi X-nya adalah C. Di sini Y-nya adalah array of D sama E ya. Benar. Terus F-nya kita hiraukan. Setnya berarti G, terus T-nya berarti array of H di sini. Nah, terus ada juga nih function member. Nah, X itu berarti kita mau lihat member dari array ini apa aja. Nih, jadi AP sampai akhir. Terus kita juga bisa reverse ya. Parameter kedua adalah hasil dari reverse parameter pertama. Append ya, jadi dari ini di append ke ini, di concat lah ya, seperti itu. So, that's it teman-teman untuk prolog lah ya. Jadi ada beberapa materi lagi sih sebenarnya yang belum gua cover. Contohnya seperti mungkin kayak write ke file atau apapun. Jadi ya beginilah ya cara logic programming bekerja. Gua nggak mengharapkan kalian untuk expert juga ya di bidang ini. Gua cuman tujuan dari video ini dibuat adalah kalian open minded terhadap beberapa paradigma pemrograman yang lain ya, selain OOP dan prosedural dan juga fungsional gitu. Nah, gue coba ini ya throwback ya ke sini. Ini adalah contoh program Fibonacci dari Prolog ya. So di sini teman-teman ya, karena kita udah pernah belajar ya, di video ini kita udah belajar. Jadi ketika Fibonacci ini dijalankan ya, ini adalah program main. Jadi nanti main ini yang kita jalankan ya, pakai main terus titik ya, main titik. Nah, di sini n-nya adalah 10. Kita mau lihat angka Fibonacci ke 10 berapa gitu ya. So, di sini 10, terus resultnya apa? Resultnya kita akan print nanti di sini ya. Resultnya. Nah, di sini ya di sini kita pakai ini aja lah ya, kita nggak usah nge-code. So, di sini ada 10, value-nya ini kita masih belum tahu ya berapa. So, di sini 10 N1 adalah N-1 berarti 9 di sini ya. Jangan lupa pakai is karena ini adalah aritmatik. Di sini 8 gitu. Ya.
9, 8, eh nah, N1 ini ya berarti Fibonacci ke 9, terus ini Fibonacci ke 8 gitu ya. Fibonacci ke 9 berapa? Di store di value 1. Fibonacci ke 8 di store di value 2. Jadi nanti in the end, value-nya adalah value 1 tambah value 2. Jadi ini rekursif ya. Masuk sini lagi nih, masuk sini. Terus value satunya berapa? Value satunya ya 8 tambah 7 gitu. Kayaknya kita nggak bisa melakukan dynamic programming deh di sini ya. Ya, nggak tahu deh. Bisa nggak ya kira-kira dibuat dynamic programming supaya kompleksitasnya nggak 2 pangkat. Ya, nggak eksponensial. Nah, di sini apa teman-teman ya? Ini adalah base case. Jadi di mana ketika Fibonacci-nya 0 ya, ya dia langsung return 0 aja gitu. Kita nggak perlu melakukan evaluasi tambahan. Ya, artinya seperti inilah. Ini nggak perlu evaluasi tambahan. Kalau 0 ya udah return 0 gitu. Kalau 1 ya udah return 1. So, dengan seperti ini kita bisa melakukan Fibonacci sederhana di prolog. Ya, kita udah mengcover semua ya, berarti kita udah tahu cara membuat Fibonacci di prosedural, ini di OOP, terus ini di Haskell ya. Ya, untuk be honest, gue paling suka di Haskell sih, karena ini elegan banget ya dibandingkan yang lain nih. Terus ini juga prolog seperti ini. Ya, kapan sih kita pakai prolog? Ini pertanyaan yang mungkin kalian akan temukan ketika kalian akan udah bekerja ya, udah bekerja di suatu perusahaan, kalian menemukan suatu masalah khusus ya, sangat-sangat spesifik ya, sebenarnya prolog itu sangat spesifik, biasanya menyentuh AI ya, atau knowledge base ya, atau rule based seperti itu. Contohnya misalkan seperti rules, rule engine, atau expert system ya, mungkin pakainya prolog gitu. Tapi to be honest ya, gue juga memakai rule engine ya di kerjaan gue di kantor. Gue kurang terlalu enjoy teman-teman pakai logic programming. Ya mungkin for some people ini enjoyable, tapi for me it's not ya. Jadi uh, kita berusaha inilah ya, memahami orang lain kira-kira kenapa sih suka sama logic programming itu. Mungkin seru ya karena um, berurusan dengan logika ya. Biasanya mungkin gue nggak senior di itu sih sebetulnya. So that's it teman-teman ya, untuk logic programming kita sudah mengcover beberapa jenis paradigma. Kayaknya ada paradigma lain deh selain ini. Dan mungkin in the future juga pasti ada paradigma lain. Ya, kita tunggu aja ya. Tapi for now, yang paling populer ya itu tadi ya sebenarnya. Kalian udah lebih-lebih dari cukup lah ya untuk mempelajari logic ini. Karena yang paling populer sekarang ya OP sama fungsional gitu. So, that's it teman-teman. Untuk video kali ini, semoga terbantu ya. Thank you udah nonton sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian terbantu, kalian bisa support kami ya. Pakai link Saweria yang ada di description di bawah. So, see you guys in the next video ya. Bye.